Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan nggak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Iya. Nah, tapi kakinya buat difoto di mana-mana, dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Iya. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya. Iya. Nah, makanya yang namanya fisik itu sudah karunia ya, kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Ariandi dalam program Voice of Islam kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama 30 menit ke depan, tentunya Voice of Islam akan menemani kamu semua sobat muda sekalian dalam rubrik yang muda yang bertakwa, sebuah rubrik yang khusus membahas masalah-masalah yang ada pada kamu semua. Nah, kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai nyontek. Asyik tapi gimana gitu ya. Nah sobat muda, tentunya saya nggak sendiri. Di studio sudah hadir Ustadz Iwan Januar. Beliau adalah seorang penulis buku-buku remaja. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, kalau kita lihat bahwa apalagi yang namanya di tahun depan nih ya, tahun 2008 itu kita akan melaksanakan ujian nasional. Entah seperti apa lagi nih bentuknya Ustadz ya. Udah nggak jelas, ini sedang menjadi perdebatan gitu. Nggak jelas bentuknya seperti apa. Nah, kita bisa lihat bahwa pada ujian-ujian seperti itu, jangankan ujian nasional, ujian sekedar ulangan harian saja itu namanya nyontek, itu udah jadi budaya. Gitu. Jangankan anak sekolah, yang kuliah aja skripsi bisa nyontek, Ustadz. Betul. Nah, sekarang kalau kita lihat fenomena-fenomena seperti ini, Ustadz, ini sebenarnya bagaimana sih kok pada demen bikin contekan gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang berbahagia, istilah nyontek dan aktivitas nyontek kayaknya sih nggak asing ya. Baik itu mungkin ada nih, jangan-jangan di antara kamu sebagai pelaku, atau juga mungkin pengamat, artinya ngeliatin doang temennya nyontek begitu. Artinya memang ini bukan kegiatan yang aneh-aneh banget. Tadi betul ya kata Kang Pru Arihandi, namanya nyontek jangankan anak sekolah, SD, SMP, SMA, TK kayaknya nggak TK nyontek ya. Ada juga. Ada. Iya, nyonteknya salah karena nggak bisa nulis. Ya, bukan cuma SD, SMP, SMA, mahasiswa bikin skripsi malah jangan salah, dokter pun ya, calon dokter nih yang bikin disertasi ada juga yang suka nyontek. Duh, masya Allah. Jadi artinya memang udah kayak jadi budaya di dunia pendidikan kita yang namanya nyontek. Nah, kalau pelajar nyontek itu bagaimana?
Ya yang jelas sih berarti dia nggak belajar atau kurang belajar. Itu hasil belajar dia Ustadz. Bikin nyontekan. Contekan ya. Ya yang namanya ujian kan idealnya berarti kan mengasah otak ya. Artinya dia baca dulu malamnya atau beberapa hari sebelumnya, melekat nggak nih di otaknya, lalu dia tumpahkan gitu kan ketika ujian. Nah, kalau nggak ada masukan, apa yang ditumpahkan gitu ya? Kalau nggak ada yang masuk, ya nggak ada yang keluar. Nah, makanya tanda dia nggak belajar. Yang kedua, berarti dia niat sekolahnya nggak ikhlas. Mungkin dia belajar, tapi dia takut nilainya nggak bagus, atau dia takut kesaingan sama temennya. Berarti niat dia sekolah, niat dia belajar itu nggak ikhlas, bukan mengharapkan ridho Allah. Padahal, nah ini yang namanya belajar itu kudu ikhlas, karena yang namanya ujian cuma salah satu doang. Ya tanda bahwa kita menguasai ilmu. Yang paling penting adalah pemahamannya, bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari nih begitu. Tapi yang ketiga, yang paling parah itu juga namanya mencontek, tanda bahwa ada pelajar yang menghalalkan segala cara. Coba jadi pelajar aja udah nyontek, ambil jalan pintas supaya sukses, nggak malu. Gimana kalau jadi pejabat? Gimana kalau jadi pengusaha? Jangan-jangan pakai cara-cara yang udah nggak bener, korupsi misalkan, manipulasi, atau juga jangan-jangan ya dia sogok sana sogok sini karena udah diawali pada waktu sekolah kan. Nah, jadi kalau ini dibiarkan terus-menerus jadi kebiasaan, keterusan, bahkan nanti akan berkembang pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, Ustadz, kalau kita lihat kadang-kadang yang namanya nyontek itu bukan cuma monopoli pelajar-pelajar yang otaknya agak-agak kurang sinkron ya. Nah, kadang-kadang juga pelajar-pelajar yang pinter gitu kadang-kadang bikin contekan gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Ya itu, dia pinter bikin contekan. Bisa jadi profesi sendiri. Nanti sedia contekan ya. Jadi harga tergantung kepada kualitas contekannya gitu kan. Ya betul, ya nggak sedikit juga sih ya teman-teman itu yang pintar-pintar tapi kok nyontek. Itu tanda dia kurang percaya diri. Jadi takut gitu kan, nggak bisa jawab, takut lupa, atau mungkin takut dia salah baca bab yang mau diujikan. Orang mau ujian matematik baca biologi gitu kan. Nggak nyambung tuh ya, bikin contekan. Nah, itu tanda nggak percaya diri kalau yang seperti itu. Udah tahu dia otaknya encer, artinya dia pintar. Kok mas nyontek juga? Berarti nggak pede tuh, kasihan yang kayak begini ya. Dan juga tanda dia takut kesaingan. Padahal ujian itu bukan untuk bersaing, tapi untuk membuktikan kehandalan otak kita masing-masing. Karena hasilnya untuk kita loh, bukan untuk orang lain begitu. Terus yang berikutnya juga bahwa menunjukkan niat dia nggak baik. Bahwa ternyata niat dia itu untuk mencari kesuksesan ternyata tidak baik niatnya, semata-mata untuk membanggakan diri. Nih, gue pinter tapi dengan cara nyontek. Dan juga dia akan membanggakan sesuatu yang sifatnya adalah palsu sebetulnya, karena dia mendapatkan prestasi bukan atas kerja keras yang sesungguhnya yang halal, tapi dengan kerja keras yang ternyata Allah nggak ridho. Walaupun dia kerja keras juga, bikin contekan, keringetan juga, takut ketahuan, dakdikduk juga ya, kalau ketahuan diusir di kelas kan. Tapi itu bukan sesuatu yang halal ya. Daripada nilai 6 hasil nyontek, nilai 10 hasil sendiri. Nah, lo gitu, prinsipnya canggih itu. Iya. Nah, Ustadz, kalau kita lihat bahwa ya biasanya yang menjadi kendala pertama tadi dari niat sendiri memang udah gak benar gitu ya. Betul. Kedua bisa juga karena kurang percaya diri, bisa juga karena memang kurang belajar nih. Nah, Ustadz, kalau dari masalah niat ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau untuk belajar itu niatnya harusnya gimana sih supaya enak gitu. Sobat muda yang masih pada sekolah atau kuliah nih ya, harus dicatat, harus diingat bahwa niat kita sekolah itu untuk ibadah, harus ikhlas karena Allah ya. Nabi katakan dalam satu hadis yang udah sangat terkenal, thalabul ilmi faridah, mencari ilmu itu wajib. Wajib ini wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi katakan dalam hadis yang lain, siapa yang mencari ilmu untuk bersaing dengan para ulama, atau untuk menjadi pemimpin orang-orang yang bodoh, atau untuk supaya orang-orang memperhatikan dia. Jadi dia cari ilmu jadi caper gitu ya, cari perhatian. Bagaimana? Nabi katakan adkhalahun nar, Allah masukkan orang itu ke dalam neraka. Masya Allah. Karena nggak ikhlas cari ilmunya. Ya, yang diminta oleh Allah tuh dan oleh Nabi, thalabul ilmi, cari ilmu supaya dapat pahala. Karena orang yang melangkahkan kaki mencari ilmu, waduh itu ganjarnya nggak ada yang lain kecuali satu, sorga bro. Ya. Nabi bilang man salaka thariqan,
siapa yang melangkahkan kakinya ke suatu jalan yaltamisu bi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan langkahnya untuk ke surga. Gimana enggak? Kalau nggak punya ilmu nggak bisa beramal dong. Kalau nggak punya ilmu, nggak tahu yang halal, nggak tahu yang haram, maka ilmu itu memudahkan kakinya menuju ke surga. Maka nih perlu catat bahwa yang namanya kita belajar itu niatnya adalah tolabul ilmi, bukan tolabul ranking, bukan tolabul ijazah, ya. Tolabul ilmi, mencari ilmunya. Buat apa ijazah kita punya, nilainya bagus-bagus, pas kita kerja, pas mau kita aplikasikan error, nggak ngerti gitu kan, disuruh ngajarin ke adik-adik kelasnya nggak bisa, bengong aja gitu kan. Lalu dia dibutuhkan oleh masyarakat tenaganya untuk menyumbangkan ilmu, kagak bisa, tidur mulu, percuma. Yang penting itu ilmunya dikuasai enggak, bukan cuma ijazahnya. Ya begitu ya. Karena kalau mikir, tapi kalau kita nggak punya ijazah nggak bisa kerja apa? Oh, kata siapa? Banyak orang nggak berijazah punya pekerjaan, punya penghasilan, hidupnya lebih baik daripada orang yang sarjana segala macam. Makanya jangan takut lah. Kalau kita mencari ilmu, Allah mudahkan. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa, nah, cari ilmu ini ya itu adalah mencari hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala alias pahala. Ijazah kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau kado dapat dari guru, dari orang tua, alhamdulillah. Jangan sampai kemudian kita belajar hanya diiming-imingi hadiah oleh orang tua, oleh guru. Kalau begitu, aduh, pahalanya ke laut aja deh. Nah, Ustaz, tapi kan kita lihat ya, banyak juga orang yang jadi juara atau paling enggak bangga lah dapat nilai bagus nih ya, dapat nilai bagus. Meskipun itu hasil contekan. Kan mereka pikir juga yang penting nilainya bagus. Daripada nilai jelek gue nggak nyontek juga, yang ada susah sendiri gitu. Itu gimana Ustaz? Nah, ini yang namanya tanda-tanda masyarakat yang sakit. Udah salah malah bangga, ya kan nggak sedikit tuh sekarang yang model-model gitu tuh, ya maksiat, dia pacaran, bangga pacaran gue cakep loh, diapain juga mau, astagfirullahaladzim. Malam gua mabok 3 botol pakai kecap. Bangga kayak begitu ya. Udah nyontek bangga, cerita sama teman-teman. Udah gitu bagi-bagi contekan teman-teman. Bagi-bagi sedekah. Masya Allah. Bagi-bagi ilmu katanya. Bagi-bagi ilmu, bagi-bagi dosa yang benar kayak gitu mah ya. Bukan bagi-bagi ilmu, salah tuh ya. Jadi kalau kamu, jangan kamu deh, ada orang bangga nyontek, bangga, aduh sakit itu namanya. Betul nggak benar. Sama kayak sekarang banyak orang kok jabat koruptor bangga, gitu sakit tuh. Nah kita kan benci sama koruptor kan. Nah kalau kita nyontek bangga sama aja. Hanya level-level klasternya nih begitu. Tapi sama aja karena nanti naik ke level berikutnya begitu. Makanya sakit begitu. Nah dan juga kalau dia juara dari hasil nyontek, sebetulnya dalam hati nuraninya dia nggak ada kebanggaan. Karena imannya juga berbisik, ya gue juara tapi gue udah nyontek. Dia merasa sebetulnya sedih gitu kan, dan dia malu sama orang lain yang pinter tapi nggak juara, kan dikalahkan nilainya oleh contekan kita. Dia akan malu, makanya semu, dan itu kan menyiksa batinnya terus menerus. Banyak loh atlet-atlet yang akhirnya ngaku saya pakai doping, ada kan atlet perempuan dari Amerika tuh dia juara ternyata minum doping, ngaku. Dulu juga ada penyanyi ya terkenal jago nge-rap ya, albumnya laku jutaan kopi, akhirnya ngaku bahwa saya ini cuma lip sync doang ya, yang nyanyi orang lain, saya cuma gerak-gerak doang mulut sama joget-joget doang. Itu siksaan batin ya, pada akhirnya akan muncul tekanan batin dan gak akan bahagia. Makanya tadi yang betul saya bilang, mendingan hasil 9 sendiri daripada 6 nyontek gitu. Kalaupun dapat 6 sendiri nggak apa-apa daripada orang lain dapat 5 nyontek. Ya Ustaz, nah kalau kita lihat sekarang perkembangannya ini namanya nyontek mencontek itu bukan hanya monopoli anak-anak sekolah Ustaz. Kadang sekarang ini bahkan sudah jadi bisnis Ustaz. Nah kemarin itu kenaikan tahun ajaran 2007 pertengahan ketika kenaikan kelas itu tuh jadi kasus yang wah banget kan, di mana-mana sampai ada yang ditangkap, sampai ada yang dipenjara Ustaz. Nah itu bagaimana itu sampai segitu wah nyontek jadi sebuah usaha, sebuah bisnis, bahkan sebuah kerjasama yang baik antara siswa dengan murid. Tapi sebelum dijawab, nah kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam.
Masih Anda ikuti Voice of Islam. Voice of Islam. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariat. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap bersama saya Bapak Yandi dan Ustadz Iwan Januar. Tadi kita sudah membahas mengenai dunia contek mencontek. Tadi juga sudah saya sempat singgung sedikit mengenai budaya mencontek di kita di Indonesia ini yang sudah sampai mewabah, bukan hanya monopoli para murid yang bodoh saja, yang kurang belajar saja, bahkan sudah menjadi monopoli murid yang pintar, bahkan monopoli sekolah gitu. Nah, kondisi seperti itu gimana, Ustadz? Ya, kembali ya sobat muda yang beriman, yang bertakwa, yang senang ingin masuk ke surga. Ini adalah tanda-tanda kita sedang mengalami sakit yang parah nih moralnya nih ya. Akhlak kita rusak. Karena apa? Karena iman kita lemah. Nah, kita kan ingat ya waktu pas ujian nasional kemarin, mungkin juga nih di antara kamu ada yang ngalamin ya. Iya, Pak. Saya dikasih contekan, Pak, sama guru saya. Iya. Gitu kan, saya dikasih tahu, Pak, malah saya di SMS, Pak. Kamu SMS juga, Pak, dan betul begitu. Itu banyak loh teman-teman kamu yang aku ke Bapak seperti itu. Cerita tuh dia. Benar, Pak, kayak gini-gini, Pak, Masya Allah. Sakit kita itu. Ya. Bahkan ada satu sekolah yang saya sempat ingat itu jawabannya sampai ditulis papan tulis, Ustaz. Masa gitu ya? Iya. Tapi nggak dibalik papan tulisnya kan? Enggak. Masya Allah gitu. Ya berarti ini udah betul-betul sakit. Dan ini mau menunjukkan bahwa aduh, kegagalan sistem pendidikan kita. Pengen bagus tapi dipaksain. Ya, kita kan lihat masih banyak sekolah-sekolah yang belum memadai ya. Mungkin dari segi bangunannya, malah banyak sekolah-sekolah kita nonton televisi kan. Wah, kayak kandang ayam. Malah lebih bagus kandang ayam. Kenapa? Karena roboh sekolahnya. Kalau hujan bocor, kayak di iklan tuh. Kalau hujan bocor, banjir, udah gitu apa namanya? Wah, udah temboknya juga udah pada retak-retak segala macem. Banyak kayak gimana kita mau belajar semangat kan? Kalau sekolahnya kayak gitu. Udah gitu gurunya itu mulu. Guru matematika dia, bahasa dia. Ya apalagi misalkan IPS IPA dia juga gitu kan. Yang main kunci sekolah dia juga, gerbang dia juga gitu. Kepala sekolah juga dia. Kepala juga itu nggak sedikit sekolah di Geteng kayak begitu. Ya saya juga ingat dulu saya juga sekolah di kampung kayak begitu juga gambarannya gitu kan. Masya Allah, ini betul-betul satu gambaran ya kegagalan pendidikan kita ya. Dan ya harus sama-sama diperbaiki. Kalau ternyata memang kita pengen bagus, pengen standar kelulusannya tinggi, jangan cuman dibikin standarnya doang, tapi dipersiapkan dong sekolahnya yang asik gitu kan. Kalau bisa, kalau sekolahnya panas pakai AC. Wah, yang gitu. ada tidur semua di sekolah. Supaya murid-muridnya fresh. Tiap pagi kasih susu gitu kan. Paling minimal bubur kacang pakai roti. Wah, kan seger kalau kayak gitu. Mantep kan? Itu. Iya. Dan saya yakin bisa loh negara kita. Kita kaya raya kok. Minyak bumi aja banyak. Orang-orang Amerika aja kan pada buka minyak di sini gitu kan, pada nyelotin minyak kita. Nah, masalahnya karena nggak diurus betul kan. Akhirnya ya untuk biaya sekolah juga kita masih banyak kekurangan. Sekolahnya muamul. Cuma kalau sekolahnya ideal kan, gedungnya bagus, lantainya keramik gitu kan, mejanya juga bagus, tadi pakai AC, dapat juga konsumsi perbaikan gizi. Jadi anak sekolah Indonesia sehat-sehat, gemuk-gemuk gitu kan, gak ada yang loyo. Masuk sekolah matanya beler, kenapa kurang tidur? Kenapa malam dagang sayur, apaan? Kasihan kayak begitu ya. Nah ini harus dibuat. Apalagi misalkan sarana lain, lab komputernya, lab bahasanya, dibikin dong. Jangan ini belajar komputer sastra gitu kan. Jadi cuma ditulis papan tulis tuh. Gede monitornya emang gitu. Papan tulis monitornya itu kan. Kudunya dikasih dong ada lab komputer tiap sekolah gitu kan. Dibikin sarana internetnya juga. Terus udah gitu apalagi misalkan buat alat-alat peraganya untuk praktikum kimia, biologi disiapkan gitu kan. Jadi supaya belajar semangat dan ngerti betul. Dan juga guru-gurunya harus guru-guru yang qualified ya, yang dia itu punya jiwa pendidik, sayang sama murid,
Jangan galak main gampar gitu kan, main pukul, jangan deh. Sayang, sabar sama murid dan juga ilmunya mumpuni. Ya jangan guru bahasa Indonesia jebolan matematika. Nggak nyambung itu kan, nggak bisa gitu. Ini harus betul-betul disiapkan. Baru kalau udah segala tetek bengeknya bagus-bagus nih, sarananya, prasarannya bagus, baru kita ngomongin standar kelulusan yang tinggi. Tapi kalau standar kelulusan tinggi sementara di bawahnya nggak disiapin, wajar dong. Akhirnya banyak ya sekolah terpaksa, ya saya yakin terpaksa ya mereka itu menyiapkan contekan-contekan untuk anak-anak sekolahnya karena takut kalau nggak lulus, kasihan begitu. Takut ada yang frustrasi nggak lulus. Mending kalau cuman patah hati, kalau sampai gantung diri. Iya. Ada juga lah, saya Pak kalau nggak saya mau kawin aja Pak. Coba gimana gitu kan? Masa masih SMP udah langsung kawin? Belajar cari ilmu dulu deh begitu kan? Nah jadi makanya ini adalah gambaran bahwa ya kita di dunia pendidikan kita ini belum sukses lah. Masih banyak harus dibenahi. Jadi bukan cuma salah murid loh, tapi juga ya salah sistem pendidikannya yang belum memberikan pendidikan yang the best, yang terbaik untuk murid-muridnya itu. Ya Ustadz nih, kalau untuk supaya kita nggak lagi nyontek nih Ustadz, padahal kan ya kesempatan sangat-sangat terbuka luas. Bahkan dikasih kesempatan, kadang dari pihak sekolah juga ngasih kesempatan, kadang dari pihak-pihak yang lebih Temen nawarin ya, atau jual soal gitu iya, kan. bahkan kemarin sempat ada yang kasus kepala sekolah Ustadz jual soal Waduh. ujian seperti itu. Nah, Apakah gimana jual sih? sekolah sekalian ya? Hah? Jual sekolah sekalian. Kalau perlu kali gitu. Sampai-sampai mungkin ada idiom sekolah terpadu terpaksa pakai duit. Waduh. Nah, Ustaz, gimana solusinya gitu supaya kita tidak terjebak dalam aktivitas contek-mencontek ini gitu. Iya itu memang ya betul-betul berat ya. Kita mungkin ada di antara kamu nih pengen bener belajarnya gitu kan, ujian juga pengen jujur gitu kan. Disediakan fasilitas. Kok Pak dikasih contekan? Iya kita kan sekolah plus contekan gitu ya. Waduh kalau kayak gini gimana ini bisa bener anak-anak kita? Karena udah diajarkan curang sejak dini gitu. Waduh pantesan kita nggak bisa maju-maju karena mungkin ya mohon maaf nih banyak pejabat-pejabat yang curang-curang juga karena dididik sejak dulu untuk berbuat curang. Gimana supaya kita ini nggak nyontek? Ya caranya tentu ya internal nih untuk kita pribadi nih. Belajar yang sungguh-sungguh, giat itu kan belajar. Jadi jangan segan-segan terus mengulangi pelajaran. Yang berikut yang awal tapi ya niatnya harus lurus. Kita niat sekolah itu cari ilmu, bukan cari gelar juara. Karena kita yakin lah kalau kita udah belajar sungguh benar-benar ya serius, ya siapa sih yang tidak ingin juara? Juara pasti akan datang gitu kan karena kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Kalaupun nggak juara, no problemo. Kenapa? Tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang berilmu dimuliakan sama Allah. Enggak apa-apa manusia yang memuliakan, Allah memuliakan. Terus yang ketiga, ini yang berat nih, tahan godaan. Dek nih, mau enggak beli nih? Apa, Pak? Ini nih lembar soal nih. Buat ujian besok gitu kan. Kalau mau ada lagi nih lembar jawabannya gitu kan. Wah, gitu. Pas dilihat ternyata lembar jawabannya kosong. Karena kertas jawabannya doang gitu. Ya kita memang harus kuat godaan, sabar ya. Lebih baik kita ini bekerja keras. Kalaupun misalkan nih kita mau yang namanya ujian nasional nilainya katakan ya pas-pasan, bersyukur karena hasil sendiri. Atau SPMB ya, kan juga punya pakai joki tuh. Kalau nakal-nakal ada joki-joki siapin, orang-orang siap membantu. Janganlah, kalaupun masih harus kuliah ke swasta, ya bersyukurlah masih bisa kuliah. Betul, banyak orang-orang jangan kuliah, jadi kuli malah mereka itu. Ya, harusnya sekolah malah jadi kuli, malah jadi pasar, di pabrik. Makanya kalau kuliah di swasta masih bersyukur pada Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir, saya pengen ke ini nih, perguruan negeri yang favorit tuh ya gini-ini. Wah, ya impian boleh impian, tapi realita harus kita hadapi dengan penuh kesabaran dan belum tentu itu buruk buat kita. Dan bisa jadi malah kalau masuk ke sekolah yang bagus dan ternyata nggak baik untuk kita. Ini makanya nih, ini kunci-kunci harus kita miliki supaya kita jangan sampai nyontek, tahan godaan walaupun ditawarkan berbagai macam contekan. Ya Ustaz. Yang terakhir nih Ustaz. Sekarang gimana harusnya sikap kita kalau ternyata nih kita udah pakai tips Ustaz, kita nggak nyontek, kita sabar, kita tahan godaan, tapi ternyata nilai kita kalah bagus gitu. Bener ya. sama yang nyontek. Kayaknya sakit hati banget gitu. Bener pasti itu. Ya. Kita udah sungguh-sungguh, jujur, tahu-tahu yang jadi juara kelasnya si dia. Pokoknya kita tahu bener contekannya segepok gitu ya.
disiapin banyak gitu kan. Gimana ini? Ya kembali ke masalah niat ya. Namanya belajar itu bukan cari nilai, bukan cari ijazah, tapi cari ilmu ya. Dan biarkan orang-orang yang seperti itu mereka sekarang tertawa. Karena sebetulnya nih kalau kita lihat dalam bahasa agama, Allah tuh ngasih istidraj, ngasih kenikmatan yang semu yang akan menyiksa dia sebetulnya. Minimal batinnya tersiksa. Karena dia pas dia lihat kita nih, dia yang juara kita. Duh, sebetulnya memang lu yang lagi jadi juara. Dalam hati pasti ngomong gitu. Gue nyontek sebetulnya. Itu udah siksaan batin. Dalam bahasa agama namanya istidraj. Dia dapat kemuliaan tapi semu. Sebetulnya sedang dihinakan oleh Allah itu di dunia. Di akhirat, oh jangan salah. Nyontek itu melanggar aturan, dosa. Yang namanya dosa pasti mendatangkan siksa. Makanya walaupun nilai ujian kita kalah sama yang nyontek, no problem. Yang penting kita sudah berusaha keras dan Allah pasti akan ngasih pertolongan pada hamba-hambanya yang sabar dan berjuang di jalan yang benar. Ya sobat muda sekalian, cukup satu pesan dari kami, nyontek no way man, gitu. Nah sobat muda sekalian, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan mengenai rubrik atau pembahasan atau ada masalah-masalah ingin kamu bahas. Nah, jangan ragu-ragu, jangan sungkan, kirimkan saja surat ke radio-radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa langsung SMS ke kami yaitu 0856 9492 4411. Kamu juga bisa langsung kirim email ke kita yaitu ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purba Aryandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga pada kamu-kamu semua yang telah setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengar kepada teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kamu. Dan besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali pada waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, dimanapun kamu berada, kamu pasti sering dengar dengan yang namanya USB atau USB. Nah, tapi banyak yang salah kaprah. USB itu dinisbatkan atau menunjukkan media penyimpanan dengan menyebut sebagai USB. Sebenarnya apa sih USB? Nah, USB sebenarnya adalah standarisasi jenis koneksi. Kalau dalam bahasa komputer sih disebut port. Nah, jenis koneksi ini jika koneksinya sama jenisnya, maka kamu bisa menghubungkan berbagai macam perangkat, entah itu handphone, entah itu printer, entah itu scanner, entah itu kamera digital atau MP3, MP4 player kamu yang memiliki jenis koneksi yang sama yaitu USB ke komputer kamu yang tentunya yang sudah dilengkapi dengan port USB. Nah, jenis koneksi atau port ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan tampilan bentuk colokan yang ada pada komputer ataupun alat-alat yang kamu miliki. Karena standarisasi USB adalah pada jenis koneksinya, bukan bentuk colokannya. Kamu bisa membuat jenis colokan manapun. Kamu bisa lihat pada handphone bentuknya kecil, pada komputer bentuknya besar. Tapi karena memiliki standarisasi USB yang sama, maka itu bisa saling berhubungan satu sama lain. Hingga saat ini sudah ada dua versi USB versi 1 atau versi pertama dan versi kedua. Kedua-duanya sebenarnya tidak banyak berbeda dan saling bisa melengkapi. Jadi sebenarnya kamu nggak terlalu kerepotan untuk memakai kedua-duanya. Yang membedakan hanya kecepatannya. Pada USB versi pertama, kamu hanya bisa mentransfer file dengan kecepatan 12 megabit per second. Sedangkan pada versi kedua, kamu bisa mentransfer file dengan berlipat-lipat kecepatannya yaitu 480 megabit per second. Nah, itulah perbedaan antara USB 1 dan USB 2. Sekali lagi jangan sampai salah sebut media penyimpanan yang sebenarnya adalah flash disk dengan koneksi USB kamu sebut sebagai USB saja. Semoga ini bisa mencerahkan kamu semua. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin.
Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.